kalau itu yang disebut, itu seolah-olah bahwa fenomena selama ini memang Indonesia tidak sedang tentram, tidak sedang damai, tidak sedang harmoni atau disharmoni. Tidak itu. Itu di perspektifnya lain jadi ya. Memang di tingkat rakyat memang sudah menghadirkan pro dan kontra gitu. Sehingga keinginan untuk menghadirkan harmoni juga sesungguhnya menjadi bagian yang bisa dikritisi, karena kalau kita ingin menghadirkan harmoni ya tentu saja segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang betul-betul bijak begitu ya. Ini kita juga mengimbau tentu saja menyampaikan, karena suratnya itu sampaikan juga ke DMI dan ulama, maka Masjid Indonesia pada dasarnya merespon positif. Tetapi dengan juga penjelasan nanti itu kalau ke daerah-daerah pendekatannya lebih pada soal bagaimana kita memahami soal budaya dan tradisi kita yang selama ini sebenarnya tidak bermasalah. Menteri Agama Yakut atur pengeras suara masjid soal azan, tokoh NU baru kali ini toa masjid diatur. Karenanya pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia terus melakukan ikhtiar edukasi kepada masyarakat di dalam praktek keagamaannya agar di satu sisi patuh dan juga taat kepada ketentuan syariah, di sisi yang lain mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan kerugian. Tapi perkembangan budaya kota, transformasi masyarakat yang semakin padat di Indonesia ini, khususnya misalnya kota-kota besar, Jakarta saja itu sudah 4.000-an masjid, dan setiap masjid itu punya speaker luar 4-8 atau minimal 2. Nah, itu soal azan itu adalah syiar keagamaan. Memang ya perlu suara keluar, karena di samping untuk kepentingan tanda waktu juga itu pengingat akan masuknya waktu, seruan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Menteri Agama Yakut atur pengeras suara masjid soal azan, tokoh NU baru kali ini toa masjid diatur. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas baru-baru ini kembali menjadi perbincangan publik usai menyebarkan suara edaran terkait pengeras suara di masjid dan musola. Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU, Umar Hasibuan atau yang lebih dikenal dengan Gus Umar, tidak terima dengan suara edaran. Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang lebih dikenal dengan Gus Umar, tidak terima dengan surat edaran Menteri Agama nomor SE 5 tahun 2022 tersebut. Gus Umar merasa heran dengan peraturan itu. Menurutnya sejak Indonesia berdiri, baru kali ini pemerintah ikut campur mengenai tata cara penggunaan pengeras suara di masjid. Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini toa masjid diatur penggunaannya oleh Menak. Ya salam Pak Menak, kata Gus Umar di akun Twitternya pada Senin, 21 Februari. Sindiran Gus Umar untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas langsung mendapat respon dari pengguna media sosial lainnya. Mayoritas dari mereka justru menyindir balik. Akun @toef_612 mengatakan peraturan yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid itu bukan barang baru, itu peraturan lama. Hanya saja implementasi peraturan itu tidak maksimal dilakukan, sehingga wajar saja jika pemerintah kembali membuat peraturan serupa. Ya nasib, ternyata asal ngegas, sejak dulu sudah ada peraturan kayak gitu. Tapi emang paling enak yang ngegas dulu, setelah itu pura-pura amnesia, WKWKWK. Kata akun @toef_612 mengutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Selasa 22 Februari. Maaf bang, dari 1978 sudah ada bang, mungkin kurang booming ya aja. Maaf bang, dari 1978 sudah ada bang, mungkin kurang booming aja. Timpal akun @yuditelsa. Sementara itu akun @hularits menegaskan peraturan pengaturan pengeras suara di rumah ibadah itu juga pernah dibuat Yusuf Kala ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Hanya saja hal ini masih kurang maksimal diterapkan hingga sekarang ini. Dia lantas menyayangkan sikap Gus Umar yang terlalu bersemangat mengkritik tetapi minim referensi. Ya elah, gini amat Bang Umar, udah lama, Pak JK juga sudah lama ngomongin beginian, tuturnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengkritik kebijakan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang mengatur pengeras suara masjid dan musola. Melalui akun Twitternya, Fadlizon menyatakan Menteri Agama seharusnya membenahi masalah besar seperti pelaksanaan haji dan umrah. Harusnya Menak benahi masalah besar seperti haji dan umrah. Harusnya Menak benahi masalah besar seperti haji dan umroh yang masih terkendala. Masa urusi bunyi toa? @kemenak_RI, kata Fadlizon pada Senin 21 Februari 2022. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola.